Nah, teman-teman menunggu beberapa hari, akhirnya hasil pengajuan BI Checkingku keluar. Dan apa yang aku lihat ternyata semua pengajuan kredit ataupun pinjaman online yang pernah aku ajukan itu kelihatan di BI Checking ini. Termasuk biasanya aku itu sering pakai Shopee Paylater berapapun nominalnya itu muncul teman-teman. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Fancy Labs. Sesuai dengan judul videonya, kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk mengecek BI Checking KTP kalian secara online hanya dengan lewat HP. Sekedar teman-teman tahu informasinya, kalau sekarang itu namanya bukan lagi BI Checking, tapi namanya Slik OJK. Karena kebijakannya udah dipindah dari yang tadinya di BI, sekarang pindah ke OJK. Jadi teman-teman misalkan cari cara BI Checking itu nggak ada di BI, tapi adanya di websitenya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, langsung aja gimana caranya. Untuk kalian yang penasaran, simak video ini tanpa di skip sampai selesai ya. Teman-teman, sedikit cerita, untuk meminjam uang, apalagi kita pinjam uangnya di bank konvensional, atau mungkin kalian itu perlu pinjaman jenis KUR, di mana kita harus checking dulu apakah KTP kita aman untuk digunakan pengajuan, atau kita punya tanggungan, atau malah kita masuk ke daftar hitam. Nah, kalian kan penasaran, makanya BI Checking atau Slik OJK ini sangat diperlukan untuk kalian yang mau mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Dan ternyata sekarang itu nggak seribet dulu yang kita harus ke bank dulu, nanti akan dikasih rapotnya, sehingga kita baru tahu pas mau pengajuan. Gampangnya sekarang itu kita bisa langsung cek sendiri mandiri melalui websitenya OJK. Jadi kita tahu lebih dulu daripada pihak bank. Nah teman-teman langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kita langsung masuk aja ke websitenya OJK di alamat https://idepku.ojk.go.id publik pendaftaran online pre-register. Nah ini dia teman-teman tampilan awalnya. Perlu kalian ketahui bahwa kalau misalkan kita lewat handphone itu memang sedikit lebih sulit dibandingkan kalau kita lewat laptop atau komputer. Kalau misalkan cuma lewat HP aja, teman-teman harus melakukannya berkali-kali agar bisa masuk ke websitenya. Oke teman-teman, untuk mempermudahnya, akhirnya aku menggunakan mode desktop di handphone. Jadi kalian bisa tekan tombol 3 ini di pojok kanan, kemudian kalian pilih tampilkan mode desktop. Nah, ini tuh sama kayak kita pakai komputer atau laptop, jadi lebih lebar tampilannya dan ngaruh banget untuk kita bisa login dengan lebih mudah dibandingkan kita menggunakan mode HP biasa ya teman-teman. Setelah berhasil, kita langsung masuk ke halaman konsumen.ojk.co.id, lalu kita akan diarahkan go to IDEP. Langsung aja kalian klik. Kemudian akan ada dua pilihan, yang pertama pendaftaran, yang kedua status layanan. Karena kita baru pertama daftar, kita pilih tombol merah yaitu pendaftaran. Setelah kalian klik pendaftaran, ini adalah menu di mana kita cek dulu adakah ketersediaan untuk kita mengajukan pengecekan BI Checking. Kita masukkan jenis debiturnya yaitu perseorangan, kemudian kewarganegaraannya kita pilih WNI, jenis identitasnya kita pilih KTP, dan kalian tuliskan nomor KTP di kolom ini. Setelahnya kalian isi captcha-nya, dan ini jangan sampai salah ya teman-teman. Selanjutnya, apakah Anda yakin melakukan pre-registrasi? Artinya kita daftar dulu dengan identitas. Kita jawab iya. Nah ini dia teman-teman tampilan halaman kedua, di mana kita mempunyai batas waktu pendaftaran yaitu 1 hari, di hari yang sama pukul 8.52, jadi sekitar 1 jam dari aku mulai hari ini. Langsung aja teman-teman lengkapi data yang diperlukan dengan benar dan tepat. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk mengisi tujuannya. Misalkan tujuannya untuk dokumen pribadi atau kalian ingin pengecekan pengkinian terbaru karena mungkin dulu kalian pernah punya pinjaman dan sekarang sudah lunas, kalian pengen tahu nih BI Checking kalian sudah bersih atau masih ada.
Atau misalkan kalian mau mengajukan kredit nih, jadi kalian pilih opsi terakhir yaitu proses pengajuan kredit. Setelah selesai, kalian klik selanjutnya dan kemudian kalian akan diminta untuk mengupload beberapa berkas. Yang pertama, foto KTP kalian. Yang kedua, foto kalian bersama KTP. Ketiga, foto kalian dengan mengangkat 5 jari di bawah wajah sebelah kiri. Seperti ini teman-teman contoh fotonya. Catatan penting, maksimal upload fotonya tidak boleh lebih dari 4 MB ya. Jadi usahakan fotonya biasa aja, nggak usah besar-besar size-nya. Yang penting jelas dan benar. Kalau udah, kita langsung tekan lanjutkan. Dan langkah berikutnya di halaman keempat, kalian diminta konfirmasi ulang. Pastiin kalian baca kembali data diri kalian dan lihat fotonya lagi. Jika sudah, centang persetujuannya di pojok kiri. Kalian centang aja. Kemudian setelah kalian centang, akan muncul ajukan permohonan. Langsung klik ajukan permohonan dan pendaftaran kalian akan berhasil. Teman-teman akan mendapatkan nomor pendaftaran BI Checking secara online. Boleh kalian salin kodenya, atau misalkan gak sempet disalin, gak usah khawatir karena OJK udah mengirimkannya melalui alamat email yang kalian cantumkan tadi. Misalkan juga kita mau cek status layanan sampai mana sih pengajuan BI Checking kita bisa masuk lagi ke halaman tadi, kemudian kita kan tadi pilihnya pendaftaran. Ini kita pilihnya cek status layanan. Dan kalian masukkan aja nomor pendaftarannya. Kalau lupa, kita bisa buka email dari OJK karena di situ sudah dikirimkan nomor pendaftaran kalian. Setelah masukkan nomor pendaftaran, tulis captcha-nya dengan benar dan akan muncul status layanannya. Contohnya, ini statusku sedang dalam antrian verifikasi. Biasanya memakan waktu sekitar 3 hari kerja atau bisa lebih tergantung dengan antriannya. Nah teman-teman, menunggu beberapa hari akhirnya hasil pengajuan BI Checkingku keluar. Dan apa yang aku lihat ternyata semua pengajuan kredit ataupun pinjaman online yang pernah aku ajukan itu kelihatan di BI Checking ini. Termasuk biasanya aku itu sering pakai Shopee Pay Later, berapapun nominalnya itu muncul teman-teman. Buat kalian yang mau mengajukan pinjaman di bank konvensional, karena BI Checking ini berpengaruh banget sama nilainya, pastiin kalian menjadi peminjam yang baik dalam angsuran ataupun dalam BI Checkingnya. Jadi bayarnya nggak cuma lancar, tapi tepat waktu juga. Oke gitu aja teman-teman, sekian video dari Fancy Lab. Semoga bisa membantu kalian. Kalau misalkan kalian perlu tutorial lain, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video Fancy Lab selanjutnya.